anak-anak Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu semuanya. Ya, masih ada sukacita? Tentunya lah ya, ada sukacita. Ayo coba lihat yang beribadah dengan abang, adik, kakak, atau mungkin dengan orang tua atau dengan opung. Coba tanya, ada sukacita nggak di wajah adik-adik? Ya, kalau ternyata belum ada, coba pergi ke cermin sebentar ya. Coba bercermin sebentar, lalu berikan senyum yang termanis. Ya, kakak nggak nampak senyumnya karena pakai masker ya. Oke, sudah? Kalau sudah, mari kita sama-sama di sini boleh berdiri. Kita mau kembali bersama-sama di sini memuji Tuhan. Walaupun kita masih beribadah di tempat kita masing-masing, tapi tentunya ada sukacita ya. Kenapa? Karena di sini kakak senang. Di rumah adik-adik senang, pasti di mana-mana kita akan senang asalkan bersama dengan Tuhan Yesus. Ayo adik-adik berdiri semua yuk. Kita berdiri, kita mau bernyanyi, memuji Tuhan dengan menggerakkan badan kita, bertepuk tangan dengan kuat. Kita katakan, di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Ayo sambil bertepuk tangan, sambil berjalan-jalan juga boleh ya. Pokoknya mari kita menyanyi dengan sukacita, dengan senang. Katakan kepada Tuhan Yesus, di sini aku senang, di sana senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Orang yang senang memuji Tuhan akan terus berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, tetap bersama Tuhan Yesus. Mari kita nyanyikan lagu kita, jalan serta Yesus, jalan setiap hari. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Dalam suka, duka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Kita nyanyikan dengan bahasa Inggris. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way. Walking in the sunlight, walking in the shadow, walking with Jesus alone. Oke, semua sudah semangat ya? Iya, capek kak? Ya tidak apa-apa, capek memuji Tuhan itu sesuatu yang luar biasa, amin? Iya, silakan duduk adik-adik semua. Ya, mari kita tenangkan hati kita ya. Wah, yang capek tarik nafas 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Karena sudah jalan-jalan jauh ya. Baik. Ayo adik-adik semua, ada yang tahu apa tema kita hari ini? Kakak bisa dengar loh suara dari kelas kecil dengan kuat mengatakan tema kita bisa dipercaya. Ya, siapa di sini yang suka dipercaya? Mungkin dipercaya jadi abang yang menyimpan uang jajan adiknya. Iya, atau mungkin dipercaya jadi kakak yang mencuci piring setelah habis makan ya. Wah, dipercaya seperti apa ya? Nanti kita akan belajar sama-sama dengan lebih jelas yang akan dibawakan nanti oleh kakak kita, Kak Yusniar. Kita siapkan hati kita ya. Baik, ayo adik-adik, kita saat ini lebih lagi menyiapkan hati kita sebelum kita berdoa. Mari kita bernyanyi mengatakan, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus atas penyertaan-Mu kepada kami
sepanjang malam hingga hari ini kami boleh kembali berkumpul memuji-Mu. Kita bernyanyi, selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus. Mari dengan tenang dan dengan sukacita kita menyapa Tuhan Allah kita yang sudah menyertai kita sepanjang malam hingga pagi ini. Katakan selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Mari semua anak-anak sekolah minggu, kakak undang dengan sikap berdoa. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi dengan suara yang lembut. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu. Ku memuji-Mu, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Kita berdoa. Sungguh benar ya Tuhan, kami sangat bersyukur kepadamu atas pertolongan-Mu dan penyertaan-Mu kepada kami ya Tuhan. Dari tadi malam kami bisa tidur dengan nyenyak dan bangun di pagi hari menikmati ciptaan Tuhan yang begitu luar biasa, udara yang segar, bertemu dengan papa mama dan seluruh keluarga kami. Terima kasih ya Tuhan. Pada pagi ini juga ya Tuhan, kami telah kembali berkumpul melalui ibadah online kami ya Tuhan, di tempat kami masing-masing, tapi kami telah dipersatukan oleh kuasa-Mu di dalam ibadah sekolah minggu kami pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Engkau menolong kami dan memberkati kami anak-anak sekolah minggu, bahkan orang tua yang mengikuti ibadah ini ya Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhir nanti, agar setiap kami boleh bersuka cita, menikmati Tuhan, bahkan melakukan firman-Mu. Kami menolak setiap kuasa-kuasa si iblis ya Tuhan yang mungkin mengganggu kami, menggoda kami di dalam ibadah ini untuk tidak berkonsentrasi dari-Mu. Kami menolaknya di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan menikmati ibadah ini. Amin. Ada yang tahu nggak ya siapa yang berulang tahun dalam seminggu ini? Kalau yang kakak dapat itu ada 2 orang teman kita yang berulang tahun. Tapi mungkin ada juga yang ulang tahun tapi kakak mungkin tidak dapat namanya ya, tidak tahu informasinya. Jangan sedih ya, kita akan tetap mengucapkan selamat ulang tahun dan mendoakan mereka. Siapa ya? Ayo. Nah, mari kita ucapkan selamat ulang tahun buat teman kita Deandra, Keisha, Annabel Purba, tanggal 8 November. Lalu kita ucapkan juga selamat ulang tahun buat teman kita Erik Sebastian Kevin Sidauruk, tanggal 11 November. Selamat ulang tahun, panjang umur,
Tuhan Yesus memberkati, tambah sehat, tambah pintar hari lepas hari. Amin. Ya, sekarang kita akan membaca ayat hafalan. Ya, kita akan baca dulu. Setelah itu nanti kita pelajari gerakannya, lalu kita hafalkan beserta dengan gerakannya. Mari kita buka Alkitab kita dari Amsal 21 ayat 20. Ayo, bagi adik-adik kami yang belum bisa baca bisa dengar ya. Suara kakak dan suara abang-abang atau mungkin kakaknya yang ada di beribadah bersama dengan dia. Kita baca sama-sama Amsal 21 ayat 20. Harta yang indah dan minyak ada di kediaman orang bijak, tetapi orang yang bebal memboroskannya. Kakak baca sekali lagi ya. Amsal 21 ayat 20. Harta yang indah dan minyak ada di kediaman orang bijak, tetapi orang yang bebal memboroskannya. Oke, kita pelajari gerakannya ya. Baik, harta yang indah ya. Harta itu kita simbolkan dengan satu tangan lah ya. Harta yang indah dan minyak, ya minyak biasa kita usap ya. Jadi kita usap tangan kita. Dan minyak ada di kediaman. Kediaman itu adalah tempat tinggal. Jadi kita buat simbol rumah ya. Di kediaman orang bijak. Orang bijak itu adalah orang yang bisa mengatur waktu, mengatur pikiran, tahu kapan bermain gitu ya. Orang yang bijak, tetapi kita buat tanda seperti ini ya. Orang yang bebal itu tidak mau mendengar ya. Udah dibilangin pun tidak mau dengar juga, jadi kita tutup telinga. Tetapi orang yang bebal memboroskannya. Memboros itu menghambur-hamburkan. Jadi kita buat gerakan menghambur-hamburkan ya. Bisa ya? Sangat mudah ya. Singkat ayat hafalan kita hari ini. Kita coba sekali ya. Kita coba sekali mulai dari natsnya Amsal 21. Amsal 21 ayat 20. Harta yang indah dan minyak ada di kediaman orang bijak, tetapi orang yang bebal memboroskannya. Kita ulangi sekali lagi ya. Ayo dengan semangat kita menggerakkannya ya, biar kita sambil mengingat. Lalu kalau kita mengingat menggerakkannya, kita akan lebih mudah nanti melakukannya. Sekali lagi ya. 1, 2, 3 ya. Amsal 21 ayat 20. Harta yang indah dan minyak ada di kediaman orang bijak, tetapi orang yang bebal memboroskannya. Wah, hebat ya, semua anak-anak sekolah minggu bisa menghafalkannya. Oke, terima kasih untuk semua kita yang sudah berusaha ya untuk menghafalkannya. Saat ini kita akan mengumpulkan persembahan. Ya, ayo seperti biasa. Bisa minta tolong orang tua untuk mengirimkan persembahannya ke rekening yang biasa kita pakai. Mari kita memberi persembahan kepada Tuhan kita sambil kita memuji Tuhan Yesus dengan sukaria. Kita nyatakan, ku beri persembahan pada Tuhanku. Persembahan pada Tuhan. Ku beri persembahan pada Tuhanku sambil puji
dan kita bersyukur ya untuk persembahan yang kita kumpulkan. Baik adik-adik, ada yang tahu ya apa sih yang Tuhan suka dari diri kita? Ya apa yang Tuhan suka dari Jeremy? Apa yang Tuhan suka dari kakak Grace? Apa yang Tuhan suka dari Bang Gio? Dan anak-anak sekolah minggu yang lain? Apa yang Tuhan suka ya? Iya, melakukan firman-Nya. Lalu apa yang Tuhan tidak suka? Iya, kalau kita melanggar firman-Nya, dan melanggar firman-Nya itu adalah dosa. Iya, itu adalah dosa. Mari kita mau menyambut firman Tuhan yang akan mengingatkan kita. Kita bernyanyi, dosa itu dosa, jangan lakukan. Bagi semua orang yang melakukan firman-Nya, tapi Dia benci dosa kita. Mari kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. DOSA, jangan lakukan. DOSA itu dosa, jangan lakukan. DOSA itu dosa, Yesus tak suka. Ya, selamat hari Minggu adik-adik. Kembali kita akan belajar firman Tuhan hari ini. Sebelumnya kita berdoa. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu buat kami. Terima kasih karena Tuhan beri kesempatan lagi kepada kami untuk hari ini Bapa mau belajar firman Tuhan. Bapa di surga, ajari kami untuk mengerti akan firman Tuhan ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama anak Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, adik-adik masih semangat ya? Tadi udah nyanyi, udah ayat hafalan. Nah, kita sekarang mau belajar firman Tuhan. Nah, firman yang akan kita baca, kita buka ya dari Kejadian 41 ayat 46 ya, 46 sampai 57. Baik, kita akan baca deh, buka Alkitabnya. Kitab Kejadian itu adalah di dari buku yang pertama dari Perjanjian Lama. Kita buka Kejadian 41 ayat 46 sampai 57. Ayo kita baca yang semangat ya Dek. Kakak baca dari sini. Adik-adik juga mengikuti baca dari rumah. Baik. Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Fir'aun, raja Mesir itu. Maka pergilah Yusuf dari depan Fir'aun, lalu dikelilinginya seluruh tanah Mesir. Tanah itu mengeluarkan hasil bertumpuk-tumpuk dalam ketujuh tahun kelimpahan itu. Maka Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan ke7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir. Lalu disimpannya di kota-kota, hasil daerah sekitar tiap-tiap kota disimpan dalam kota itu. Demikianlah Yusuf menimbun gandum seperti pasir di laut, sangat banyak, sehingga orang berhenti menghitungnya, karena memang tidak terhitung.
Sebelum datang tahun kelaparan itu, lahirlah bagi Yusuf 2 orang anak laki-laki yang dilahirkan oleh Asnat anak Potifera, Iman Dion. Yusuf memberi nama Manasye kepada anak sulungnya itu, sebab katanya, Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah bapakku. Dan kepada anaknya yang kedua diberinya nama Efraim, sebab katanya, Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Setelah lewat ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir itu, mulailah datang 7 tahun kelaparan, seperti yang telah dikatakan Yusuf. Dalam segala negeri ada kelaparan, tetapi di seluruh negeri Mesir ada roti. Ketika seluruh negeri Mesir menderita kelaparan dan rakyat berteriak meminta roti kepada Fir'aun, berkatalah Fir'aun kepada semua orang Mesir, pergilah kepada Yusuf, perbuatlah apa yang akan dikatakannya kepadamu. Kelaparan itu merajalela di seluruh bumi. Maka Yusuf membuka segala lumbung dan menjual gandum kepada orang Mesir. Sebab makin hebat kelaparan itu di tanah Mesir. Juga dari seluruh bumi datanglah orang ke Mesir untuk membeli gandum dari Yusuf, sebab hebat kelaparan itu di seluruh bumi. Ya, sampai di sana pembacaan firman-Nya ya, Dek ya. Nah, adik-adik, dari firman yang kita baca tadi, ada seorang tokoh, yaitu yang bernama Yusuf di sini ya. Nah, adik-adik di rumah, ada enggak yang namanya Yusuf? Pasti ada ya, Dek ya. Ya, Yusuf ini merupakan tokoh dalam Alkitab ya, yang sangat dikenal dan banyak memberi pelajaran yang baik kepada kita. Dan hari ini juga kita akan belajar dari Yusuf. Nah, tentang apa? Ya, tentang bagaimana menjadi orang yang bisa dipercaya. Seperti tadi Kakak Juni bilang ya, tema kita adalah menjadi orang yang bisa dipercaya. Nah, kalau di situ lihat di slide Kakak itu dituliskan dipercaya karena percaya. Maksudnya apa Kak? Dipercaya karena percaya. Ia menjadi orang dipercaya karena percaya kepada Tuhan. Nah, itulah yang dilakukan oleh Yusuf. Nah, adik-adik, pasti adik-adik pernah mendengar cerita Yusuf. Pasti ada yang sudah pernah dengar cerita Yusuf ini ya. Iya, karena cerita ini sangat menarik ya. Kakak dulu ketika kakak kecil, ya kakak ingat sekali sampai hari ini. Dulu orang tua kakak pernah menceritakan ini kepada kakak ya, cerita tentang Yusuf ini. Saking berkesannya itu ya, kakak ingat sampai sekarang. Ketika itu kakak sampai nangis mendengar cerita Yusuf ini. Ya, karena begitu berkesan cerita tentang Yusuf ini. Nah, hari ini kakak juga mau cerita tentang bagaimana Yusuf. Jadi kalau dari firman yang kita baca tadi, ini Yusuf ketika sudah berumur 30 tahun. Tapi kakak mau kembali dulu ketika bagaimana dia perjalanannya dari rumah orang tuanya, merantau sampai ke Mesir, sampai dia menjadi pemimpin di Mesir. Nah, adik-adik tahu nggak ayah dari Yusuf ini siapa namanya? Ada yang tahu? Ya, ada yang tahu ya. Pasti ada yang tahu adik-adik. Namanya ya Yakub. Yakub punya berapa anak? Yakub punya 12 anak. Ya, Yakub punya 12 anak. Siapa aja namanya? Ayo adik-adik pasti ada yang tahu kan? Ada juga lagunya. Siapa namanya? 1, Ruben. Terus Simon, Lewi, Juda, ya, Isasar, Jeblon, Dan, Naftali, Gad, Asher, dan Yusuf dan Benyamin. Nah, Yusuf ini anak ke berapa, Dek? Yusuf adalah anak ke-11 dari 12 bersaudara. Ya, Yusuf adalah anak ke-11 dari 12 bersaudara. Nah, jadi dia punya berapa kakak atau abang? Yusuf punya 10 abang dan 1 adik. Ya, oke. Nah, jadi Yakub ini ayahnya Yusuf sangat sayang kepada si Yusuf. Yusuf ini adalah anak kesayangan. Nah, adik-adik di rumah siapa yang menjadi anak kesayangan? Pasti ada ya. Tapi sebenarnya orang tua sayang kepada semua anaknya. Nah, namun memang Yusuf ini dari antara 12 anak dari Yakub,
dia sangat sayang kepada Yusuf. Ya. Nah, Yusuf ini memang anak yang baik, Dek. Dia selalu menurut apa kata orang tuanya. Kemudian dia juga anak yang baik karena dia selalu ikut perintah Tuhan. Dia dengarkan perintah Tuhan. Apa yang diajarkan dari orang tuanya tentang Tuhan, dia selalu ikutin. Ya, dia nggak pernah melawan sama orang tuanya. Ketika disuruh orang tuanya, coba kamu bantu abang-abangmu, dia bantu abang-abangnya. Nah, ketika disuruh ayahnya, coba lihat abang-abangmu, apakah keadaan mereka baik-baik. Dia pergi untuk melihat abang-abangnya. Nah, jadi tapi karena ayahnya begitu sayang kepada Yusuf, abang-abangnya, saudara-saudara yang lain menjadi iri kepada dia, Dek. Ya, nggak suka kepada Yusuf karena Yusuf begitu istimewa diperlakukan oleh ayahnya. Nah, dan rupanya Yusuf ini juga pernah bermimpi. Apa mimpinya? Nah, Yusuf pernah bermimpi bahwa suatu kali Yusuf punya berkas gandum, ya, seikat gandum gitu. Nah, abang-abangnya juga punya yang 12 yang 11 lainnya, ya. Jadi rupanya dalam mimpinya itu gandum milik Yusuf itu berdiri tegak. Sementara yang punya abang-abangnya semua mengelilingi dan tunduk kepada milik Yusuf, gitu ya. Dan mimpinya itu diceritakan kepada abang-abangnya. Kemudian dia juga pernah bermimpi bahwa matahari, bulan dan 11 bintang semua tunduk dan bersujud kepada Yusuf. Nah, mimpinya ini juga dia ceritakan kepada abang-abangnya dan orang tuanya. Tapi karena abang-abangnya gak suka kepada Yusuf, ya, mereka makin gak suka. Kenapa? Seolah-olah Yusuf ingin dihormati oleh abang-abangnya. Seolah-olah dia ingin diutamakan oleh abang-abangnya. Sehingga abang-abangnya semakin tidak suka kepada Yusuf. Yusuf gak diomongin, ya. Gak disapa dengan baik. Nah, pada suatu hari bersekongkollah abang-abangnya untuk membunuh Yusuf. Udah kita bunuh aja adik kita itu. Sombong sekali dia gitu. Mentang-mentang anak kesayangan. Apalagi kemarin dia baru diberikan jubah yang sangat indah oleh ayahnya, Yakub, ya. Jadi Bapak Yakub ini memberikan anaknya sebuah jubah yang sangat indah. Dan itu membuat saudara-saudara Yusuf menjadi semakin iri kepada Yusuf. Nah, jadi mereka bersekongkol untuk membunuh Yusuf. Tetapi ada seorang saudaranya yang nggak tega, Dek. Udahlah, janganlah kita bunuh adik kita itu. Kita masukkan aja ke dalam sumur katanya. Lalu nggak jadi dibunuh, Dek. Tapi Yusuf dimasukkan ke dalam sebuah sumur yang kering. Nah, adik-adik mau gak dimasukkan sumur? Gak mau, ya. Takut, ya. Karena kalau udah dimasukin dalam sumur gimana mau naik, ya kan? Bisa mati di dalam, ya, Dek. Nah, lalu Yusuf dimasukkan oleh abang-abangnya ke dalam sumur yang kering. Nah, lalu ketika itu ada seorang saudagar Mesir yang lewat. Atau pedagang, ya, Dek, ada seorang pedagang yang lewat di dekat mereka, dekat abang-abangnya si Yusuf tadi. Mereka melihat si pedagang tadi, lalu mereka berpikir, oh, daripada adik kita mati, lebih baik kita jual aja sama pedagang ini, biar dia dijadikan budak di sana, di Mesir katanya gitu. Lalu bersepakatlah mereka menjual adiknya si Yusuf tadi ke pedagang Mesir tadi. Dan akhirnya dibawalah si Yusuf ke Mesir. Dibawa ke Mesir. Nah, sebenarnya Yusuf sangat sedih dengan apa yang dilakukan oleh saudara-saudaranya. Karena sebenarnya Yusuf kan gak pernah berbuat jahat kepada mereka. Tetapi abang-abangnya karena iri, jadi mereka merencanakan yang jahat terhadap Yusuf. Nah, sampailah Yusuf dibawa oleh pedagang itu ke tanah Mesir. Nah, lalu Yusuf di sana dijual kepada seorang
pegawai istana raja yang bernama Potifar. Nah, dijual di sana dijadikan apa? Dijadikan apa Yusuf di rumah Potifar? Nah, kita lihat ya, Dek. Ini dia dimasukkan ke sumur, ya kan, kemudian dijual. Nah, dia di rumah Potifar dijadikan sebagai pembantu, Dek, ya. Jadi pelayan. Jadi misalnya membersih-bersihkan rumah, ya kan, menyediakan makanan dan sebagainya. Jadi pekerjaannya adalah pekerjaan pelayan. Tapi apakah Yusuf memberontak dengan pekerjaannya itu? Enggak, Dek. Yusuf karena dia adalah orang yang taat kepada Tuhan, ya, dia orang yang baik, dia tetap melakukan tanggung jawabnya dengan baik. Dia bekerja dengan semangat, dia bekerja dengan baik, sampai akhirnya sebenarnya Potifar sangat sayang kepada dia, ya. Dan dia diangkat menjadi kepala di antara pelayan-pelayan di rumah Potifar tadi. Karena prestasinya itu, karena kebaikannya, ya, karena dia seorang yang baik. Nah, kemudian rupanya istri dari Potifar ini jahat, Dek, punya pikiran yang jahat, ingin menggoda Yusuf untuk melakukan satu dosa. Nah, istri Potifar terus menggoda Yusuf untuk melakukan dosa. Tapi apakah Yusuf mau? Yusuf gak mau, padahal istri Potifar bilang gak ada yang lihat loh. Kamu melakukan itu gak ada yang lihat, saya juga gak kasih tahu siapa-siapa. Nanti saya kasih uang, katanya gitu. Tapi Yusuf karena taat kepada Tuhan, dia menolak semua tawaran itu. Dia lari menjauhi istri Potifar. Nah, rupanya istri Potifar ini marah karena keinginannya ditolak oleh Yusuf. Lalu justru akhirnya istri Potifar melaporkan istri Potifar melaporkan Yusuf kepada suaminya. Dia memfitnah Yusuf, mengatakan bahwa Yusuf yang ingin melakukan dosa kepada istri Potifar. Lalu akhirnya Potifar percaya kepada istrinya dan memasukkan Yusuf ke dalam penjara. Waduh, tadi sudah dijahatin oleh abang-abangnya. Sampai di Mesir dia kerja baik-baik, ternyata majikannya, istri Potifar, kembali menjahatin dia. Sampai dia masuk ke penjara. Sedih ya, Dek, ya? Padahal dia orang yang baik. Nah, tapi ya, Yusuf memang tetap setia kepada Tuhan, dia menolak untuk melakukan dosa. Nah, dia tetap dia tetap ingat akan firman Tuhan, tidak boleh berbuat dosa. Nah, lalu di dalam penjara Yusuf dimasukkan di dalam satu sel dengan 2 orang pegawai raja. Ya. Jadi 2 orang pegawai raja ini dihukum karena mereka melakukan kesalahan. Satu juru roti, yang satu lagi juru minum. Nah, juru roti itu kerjanya membuat roti untuk makanan raja. Juru minum kerjanya buat minuman untuk minuman raja. Tetapi karena mereka melakukan kesalahan, mereka dipenjara. Dan mereka satu penjara dengan Yusuf. Nah, apa yang dilakukan Yusuf selama di penjara? Apakah dia marah-marah? Dia melawan dengan orang-orang di sana, meskipun dia merasa tidak melakukan kesalahan tapi dihukum? Tidak ya, Dek. Yusuf begitu baik, ya. Dia anak Tuhan yang baik. Dia diberi tanggung jawab di penjara untuk melakukan tugas-tugasnya, dia tetap kerjakan. Ya, padahal sebenarnya dia bukan orang jahat yang layak untuk dihukum. Tapi dia tetap melakukan tugasnya di sana. Dia melayani orang lain dengan baik, ya. Sampai akhirnya di dalam penjara pun Yusuf diangkat menjadi kepala di atas orang-orang yang dihukum tadi, orang-orang di penjara. Dia dipercaya, ya, oleh
pemimpin penjara tersebut, ya, menjadi pemimpin orang-orang yang ada di penjara. Luar biasa yang dilakukan Yusuf, ya kan? Dimanapun dia berada, dia tetap dipercaya. Nah, rupanya suatu kali juru minum yang tadi satu kamar dengan Yusuf mengalami mimpi. Mimpi itu membuat sangat gelisah bagi dia, ya, si juru minum tadi. Jadi Yusuf memperhatikan temannya, ya, karena dia sangat memperhatikan teman-teman di sekitarnya. Dia peduli pada temannya, meskipun dia dalam keadaan menderita, dia tetap memperhatikan teman-temannya. Ketika dilihatnya, kok si juru minum ini kok wajahnya murung. Ya, kamu kenapa murung? Kata Yusuf. Iya, aku tadi malam bermimpi. Dan aku nggak mengerti apa arti mimpiku itu, katanya. Apa rupanya mimpimu, kata Yusuf. Diceritakannya mimpinya bahwa dia melihat ada 3 cabang pohon anggur yang memiliki 3 cabang. Kemudian dari situ keluar tunas-tunasnya. Ketika tunasnya baru keluarlah juga buah anggur yang sangat banyak dan bagus-bagus. Kemudian si juru minum tadi mengambil anggur itu, memerasnya dan dimasukkannya ke dalam piala atau gelas, ya, Dek, dan diberikannya kepada Firaun. Itulah mimpiku tadi malam, katanya kepada si Yusuf. Lalu Yusuf mengatakan, oh, itu berarti bahwa 3 hari lagi kamu akan dikembalikan kepada kedudukanmu sebagai juru minum di istana raja. Kau akan dilepaskan dari penjara ini. Oh, gitu ya, katanya. Iya, Tuhan yang sudah memberitahukan arti mimpi itu. Dan aku menyampaikannya kepadamu. Karena Yusuf punya kemampuan untuk menafsirkan mimpi yang datangnya dari Tuhan. Dia tidak mengatakan bahwa dia yang mampu menceritakan arti mimpi itu. Tapi Tuhan yang menolong dia untuk bisa menceritakan arti mimpi itu. Terima kasih, kata si juru minum itu. Oh, rupanya ketika Yusuf bercerita kepada juru minum tadi, si juru roti yang juga satu kamar dengan mereka mendengarkan cerita mereka. Lalu si juru roti juga menceritakan kepada Yusuf, Yusuf, aku juga tadi malam mimpi loh. Apa rupanya mimpimu, katanya gitu. Iya, aku bermimpi bahwa aku sedang menjunjung, ya namanya itu, ya, kalau ditaruh di kepala, ya, Dek. Dia menjunjung 3 bakul roti. Ya, bakul itu penuh dengan roti. Tapi kemudian datanglah burung-burung dan memakani roti itu sampai habis, katanya gitu. Apa arti mimpiku, katanya. Baru si Yusuf menerangkan bahwa arti mimpimu adalah bahwa dalam 3 hari lagi kau akan ditinggikan oleh Firaun, tapi kemudian kau akan digantung, katanya. Waduh, ngeri ya, Dek, arti mimpinya. Dan setelah 3 hari, apa yang terjadi? Apakah benar yang ditafsirkan oleh Yusuf mengenai mimpi mereka? Benar, Dek. Itu benar terjadi. Karena memang tafsir mimpi yang disampaikan oleh Yusuf itu datangnya dari Allah, dari Tuhan. Ya, bukan tafsiran mimpi yang hanya disampaikan secara asal-asalan oleh Yusuf. Tidak, Yusuf mendapat pengetahuan itu dari Allah, ya, dan dia mengakui itu. Lalu 3 hari kemudian benarlah yang terjadi. Juru minum dikembalikan kedudukannya menjadi juru minum di rumah Firaun, ya, di kerajaan, dan juru roti dihukum gantung oleh Firaun karena mungkin mereka si juru roti ini yang bersalah. Nah, tapi kemudian si Yusuf punya pesan kepada si juru minum, kalau kamu nanti keluar dari penjara, kamu ingatlah kepadaku, katanya. Karena aku sebenarnya kan gak bersalah dimasukkan ke penjara ini, tapi aku difitnah.
Jadi tolonglah bantu aku untuk keluarkan dari penjara ini. Itulah pesan Yusuf kepada si juru minum. Nah, rupanya si juru minum ini udah keluar, dia udah lupa sama pesannya, sama janjinya kepada Yusuf. Nah, 3 tahun berselang, Dek. 3 tahun kemudian si juru minum ini masih bekerja di istana raja, di rumah Firaun. Lalu bermimpilah Firaun. Firaun bermimpi yang sangat membuat dia gelisah. Lalu Firaun meminta kepada semua pegawainya untuk mencari orang-orang pintar yang bisa menafsirkan mimpinya. Dicarilah, dipanggil. Yang satu dipanggil dari kampung yang lalu, yang lain dipanggil. Banyak berkumpul orang-orang yang dianggap orang pintar yang bisa menafsirkan mimpi. Tetapi tidak satu pun bisa menafsirkan mimpi Firaun. Ya. Rupanya si juru minum teringat kepada pengalamannya ketika di penjara. Lalu dia datang kepada Firaun. Raja, aku dulu pernah di penjara dan ada seorang yang menafsirkan mimpiku, kata si juru minum. Dan apa yang ditafsirkannya itu benar-benar terjadi. Oh gitu, kata Firaun. Siapa dia? Namanya Yusuf dan sekarang dia masih ada di penjara, kata juru minum. Oh baiklah, kalau begitu panggil Yusuf ke sini. Lalu buru-buru mereka memanggil Yusuf untuk datang ke istana raja. Wah, Yusuf disuruh mandi, diganti bajunya, rambutnya dicukur dengan rapi dan dibawa ke istana raja. Nah, Yusuf menghadap Firaun. Lalu Firaun mengatakan, aku telah mendengar bahwa kamu bisa menafsirkan mimpi. Dengan mendengarkan mimpi orang lain saja, kamu bisa menafsirkan mimpi, kata Firaun. Lalu apa jawab Yusuf? Yusuf mengatakan bahwa bukan aku yang menafsirkan mimpi itu, tapi Tuhan yang akan menyampaikannya kepada raja, katanya. Wah, luar biasa ya, Dek, luar biasa Yusuf. Dia tidak, padahal ada kesempatan baginya untuk misalnya meninggikan dirinya, ya, untuk membanggakan dirinya karena kemampuan itu. Tapi dia tidak melakukan itu. Dia tetap meninggikan nama Tuhan. Dia perkenalkan Tuhannya kepada Firaun. Lalu Firaun menceritakan apa yang menjadi mimpinya. Jadi waktu itu Firaun bermimpi, Dek, ada 7 ekor lembu keluar dari sungai Nil. Dan lembu-lembu ini sangat gemuk, ya, gemuk-gemuk lembunya. Lalu keluar lagi 7 ekor lembu lagi yang kurus-kurus. Yang hanya tinggal kulit gitu ya, sama tulang, kurus. Nah, lalu lembu yang kurus-kurus ini memakan habis lembu yang gemuk-gemuk. Nah, terus kemudian ada 7 bulir gandum, ya, 7 batang gandum yang buahnya sangat lebat dan gemuk-gemuk, ya, berisi gitu ya, Dek. Ada 7 yang muncul. Nah, kemudian muncul 7 lagi yang isinya kosong dan kering gitu ya. Lalu 7 batang gandum yang kosong tadi, yang kurus-kurus tadi, memakan habis yang gemuk-gemuk tadi. Nah, itulah mimpi dari Firaun. Jadi Firaun mengatakan, apa arti mimpiku? Kenapa seperti itu? Katanya gitu. Aku bingung apa maksudnya. Lalu Yusuf menjelaskan arti mimpinya dengan hikmat yang daripada Tuhan, ya. Yusuf mengatakan bahwa akan terjadi 7 tahun kemakmuran. Kemakmuran maksudnya apa, Dek? Kemakmuran artinya 7 tahun akan terjadi musim panen yang berlimpah-limpah. Jadi kalau orang nanam padi hasilnya banyak sekali, Dek, lebih dari biasanya. Ya, menanam jagung juga sama, ya. Menanam gandum juga sama. Tetapi setelah 7 tahun itu nanti akan muncul musim kelaparan yang terjadi di seluruh dunia, kata Yusuf. Nah, jadi apa saranmu, kata Firaun? Saran saya
supaya kita membangun lumbung-lumbung untuk menyimpan gandum-gandum pada masa kemakmuran. Jadi semua kampung-kampung dan kota-kota harus mengumpulkan gandum-gandum itu pada masa kemakmuran. Sehingga nanti ketika datang masa kelaparan, di Mesir akan masih banyak tersedia makanan. Waduh, Fir'aun sangat sangat takjub ya, atau dia sangat heran dengan apa yang dikatakan oleh Yusuf. Luar biasa, dia percaya benar apa yang dikatakan oleh Yusuf. Lalu dia mengatakan, wah memang tidak ada orang yang sebijaksana kamu. Kamu luar biasa, katanya gitu. Lalu apa yang terjadi kemudian? Yusuf diangkat menjadi kepala. Ya, jadi orang kedua setelah Fir'aun. Fir'aun kan raja. Nah, orang keduanya adalah Yusuf. Yusuf diberi kekuasaan untuk memerintah Mesir. Luar biasa ya, Dik ya. Padahal Yusuf sebelumnya adalah seorang tahanan, orang yang dibuang, ya. Dia adalah seorang pendatang di Mesir, bukan orang Mesir, ya kan? Tapi ternyata dia diberi kekuasaan yang luar biasa. Nah, apa yang kita bisa ambil dari pelajaran hari ini, Dek? Luar biasa ya, Yusuf. Nah, kalau kita baca tadi dari ceritanya, dari perjalanan hidup Yusuf, bagaimana Yusuf ketika dihianati oleh saudaranya, ya kan? Kemudian dia dihianati oleh istri Potifar, dijahatin, tapi dia tetap setia kepada Tuhan. Dan dia tetap meninggikan nama Tuhan. Dia gak pernah membanggakan bahwa kemampuannya menafsirkan mimpi itu adalah hanya kemampuannya, tapi itu datangnya dari Tuhan. Bahkan kalau tadi dari ayat yang kita baca tadi, Dek, dari firman yang kita baca tadi, Yusuf memiliki 2 anak, ya. Setelah menikah, dia memiliki 2 anak. Anaknya diberi nama, satu Manasye, yang kedua Efraim. Nah, nama itu punya arti yang dua-duanya memuliakan Tuhan. Ya kan? Kalau Manasye tadi katanya kan, Allah telah membuat aku lupa pada kesukaranku, pada kesusahannya, ya. Jadi dia tetap memuliakan Tuhan melalui nama anaknya. Itulah tandanya Yusuf adalah orang yang setia sama Tuhan, mengandalkan Tuhan. Dan anaknya yang kedua dia beri nama Efraim. Artinya apa? Nama Efraim tadi di ayat 52. Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Nah, dalam negeri kesengsaraan, ya, di Mesir dia yang dipenjara, ya, dia dijadikan budak, tapi dia mendapat anak juga di Mesir karena kuasa Tuhan. Itulah, Dik, luar biasanya Yusuf, ya. Yusuf yang setia kepada Tuhan, akhirnya dari budak diangkat Tuhan menjadi pemimpin. Nah, adik-adik pernah enggak misalnya, ya, ketika adik-adik dijahati oleh orang lain, apa yang adik-adik lakukan? Ya, mungkin kita juga membalas, ya kan? Atau kita bukan membalas lagi, kadang-kadang sengaja kita jahatin orang lain. Boleh nggak gitu? Nggak boleh ya. Jadi Allah itu meskipun kita dalam kesulitan, kita tidak boleh melakukan dosa. Tadi seperti Yusuf, ketika dia di rumah Potifar, dia digoda oleh istri Potifar, meskipun tidak ada yang lihat, dia tidak mau berbuat dosa. Nah, adik-adik ada nggak yang begitu? Misalnya nih di sekolah, ya, ujian nih, gak ada yang lihat, nyontek, boleh nggak? Nggak boleh ya, Dek, ya. Jadi Allah kita itu suka melihat orang yang setia, ya, yang setia, yang bisa dipercaya dan bertanggung jawab terhadap tugas-tugasnya. Misalnya ini nih, ya. Nah, kalau di sekolah, ya kan, guru memberikan PR, ya. Kadang-kadang PR-nya juga nggak diperiksa oleh Pak Guru, oleh Ibu Guru.
tapi disuruh kerjakan. Apakah adik-adik mau mengerjakannya? Ada yang mau, kadang-kadang paling gak diperiksa, gak usah dikerjakan gitu ya. Gak boleh adik, itu adalah tanggung jawab. Jadi harus dikerjakan. Atau di rumah, ketika mamanya pergi, disuruh nyuci piring, dikerjakan gak? Atau disuruh jaga adiknya, dikerjakan tidak? Harus dikerjakan meskipun tidak ada yang lihat. Jadi kita sebagai anak Tuhan harus mau melakukan tugas dan tanggung jawab kita meskipun tidak ada yang lihat, tidak ada yang mengontrol gitu ya. Baik. Nah, adik-adik, jadi pesan yang disampaikan pada hari ini bahwa sebagai anak Tuhan kita harus bisa menjadi orang yang dipercaya seperti Yusuf. Meskipun dia orang yang dari penjara, orang yang terbuang, tapi karena dia bisa dipercaya, dia diangkat menjadi pemimpin, ya, diangkat menjadi pemimpin. Terus kakak punya apa nih? Nah, tugas buat adik-adik ya. Kalau adik-adik ada waktu senggang ya untuk mengingat firman kita hari ini, adik-adik bisa buat poster-poster seperti ini, Dek. Nih. Ya. Nih kakak buat seperti ini nih. Nih, tulisan-tulisan seperti ini. Anak Tuhan bisa dipercaya. Nih cantik juga nih warnanya nih, ya. Bisa di-print gitu kan, ditempel di kamar. Oke? Iya, biasa juga bisa ditunjukkan untuk di ibadah nanti minggu depan. Ini bisa ditunjukkan ya. Seperti ini ya Dek ya, bisa di-print atau ditulis pakai tangan, diwarnain. Nah, itulah pesan yang bisa disampaikan melalui firman hari ini dari cerita tentang Yusuf. Oke adik-adik, mungkin sampai di sini dulu firmannya. Kita akan tutup dalam doa. Lipat semua tangannya, tutup matanya ya. Sikapnya yang hormat ya Dek kepada Tuhan. Meskipun Tuhan itu tidak kelihatan, tapi Dia melihat semua adik-adik. Oke, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman hari ini. Kami belajar dari Yusuf, bagaimana Yusuf menjadi orang yang bisa dipercaya Bapa. Meskipun tidak ada yang melihat, dia tetap setia kepadamu. Dia tidak mau kompromi dengan dosa, dia tidak mau melakukan dosa. Biarlah kami anak-anak-Mu Tuhan belajar untuk mengikuti firman Tuhan, setia pada Tuhan dimanapun kami berada. Kami menjadi anak-anak yang bisa dipercaya. Terima kasih Bapa. Di dalam nama anak Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, kita bersyukur ya. Hari ini firman Tuhan mengingatkan kita bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang bisa dipercaya. Tapi ingat, dipercaya karena percaya. Siapa di sini yang percaya sama Tuhan Yesus? Iya, karena minggu lalu juga Kak Inka sudah mengingatkan kita kan bahwa Tuhan Yesus ada di dalam hati kita. Jadi semua anak-anak sekolah minggu yang sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini pasti bisa dipercaya. Amin. Baik, ayo adik-adik semua berdiri. Kita mau menyatakan di akhir ibadah kita ini dengan lagu kita komitmen bahwa kita mau dipercaya oleh Tuhan Yesus. Karena Yesus kita adalah Yesus yang perkasa. Dia memakai siapa saja. Ayo semua berdiri. Dengan penuh sukacita dan keyakinan kita katakan bahwa Ayub setia, Yusuf tidak pernah menyerah. Karena Yesusku perkasa. Ayub setia, Yusuf tidak pernah menyerah. Daniel di dalam goa singa, semua karena kasih-Nya. Nuh membuat bahtera, Abraham taat pada Bapa. Daud mampu kalahkan Goliat.
adik-adik. Jadi jangan pernah takut. Selama kita percaya kepada Tuhan, kita pun pasti dipercaya untuk melakukan banyak hal. Mari nyanyikan lagu ini sekali lagi. Ayub setia, Yusuf tidak pernah menyerah. Ayub setia, Yusuf tidak pernah menyerah. Daniel di dalam goa singa, semua karena kasih-Nya. Nuh membuat batra, Abraham taat pada Bapa. Daud mampu kalahkan Goliat, semua karena kuasa-Nya. Siapa? Yesusku berkuasa, berkuasa. Dia bisa pakai siapapun juga. Meski ku kecil lemah, ku percaya Yesus. Mari katakan, Yesusku perkasa, Yesusku berkuasa, berkuasa. Dia bisa pakai siapapun juga. Meski ku kecil lemah, ku percaya Yesus luar biasa. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Mari katakan, Yesus luar biasa. Sekali lagi, Yesus luar biasa. Biasa. Baik adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan tutup ibadah kita. Kita mau berdoa. Lipat tangannya. Bapa di surga, terima kasih Tuhan karena kami sudah mengunjungi ibadah kami hari ini. Terima kasih untuk semua yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan beri kesempatan hari ini kami memuji-Mu Tuhan, memuliakan nama-Mu, mendengarkan firman-Mu, belajar akan firman-Mu. Biarlah Bapa, firman yang sudah disampaikan akan tumbuh di hati anak-anak, di hati kami juga Tuhan. Kami mau setia kepadamu seperti Yusuf Bapa. Bapa di surga, kami juga mengucap syukur untuk anak sekolah minggu yang berulang tahun pada hari ini Bapa. Kami mengucap syukur untuk Diandra, Keisha, Anabel Purba, juga untuk Erik, Sebastian, Kevin, Sidauruk yang Tuhan tambahkan umurnya pada minggu ini. Kiranya Tuhan berkatilah pertumbuhan dan perkembangan mereka agar mereka tumbuh menjadi anak-anak yang menyukakan hati Tuhan, yang setia pada Tuhan sampai akhir hayat mereka Bapa. Bapa di surga, hamba juga berdoa untuk persembahan yang sudah diberikan. Kiranya persembahan itu Tuhan berkati agar semuanya bisa digunakan untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Bapa, kami juga mengucap syukur untuk ibadah yang sudah kami lakukan, juga yang untuk berikutnya Bapak, untuk tim yang terlibat di dalamnya, untuk tim musik, juga tim live, guru-guru sekolah minggu. Kiranya Tuhan juga memberkati kami satu persatu Tuhan dengan kesehatan, dengan hikmat daripada-Mu, dengan semangat Bapak untuk bisa melakukan tugas kami dengan penuh tanggung jawab kepada-Mu Bapak. Berkati kehidupan kami Tuhan, apapun yang kami lakukan di luar, baik itu kuliah, bekerja, atau apapun peran kami Bapak, Tuhan yang menolong kami untuk bisa melakukan tanggung jawab kami dengan baik. Bapak, sebelum kami pulang, kami juga mau berdoa dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Kita berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Bapak terima kasih.
Adik-adik kita sudah selesai ibadah, jadi sampai ketemu di ibadah minggu depan ya. Adik-adik sudah siap ya jam 8.30 di depan TV-nya atau di depan laptopnya ya, di depan HP. Oke, terima kasih. Shalom. Terima kasih adik-adik sudah mengikuti ibadah sekolah minggu hari ini. Dan terima kasih untuk adik-adik yang selalu setia setiap minggunya mengikuti ibadah sekolah minggu kita. Adik-adik hebat. Dan saat ini kita mau lihat dokumentasi kegiatan adik-adik di rumah. Nah, kali ini ada cerita apa ya? Wih, ada yang berulang tahun. Pasti sangat sukacita. Siapa ini yang berulang tahun ya? Wah, selamat ulang tahun untuk Xavier Purba yang berulang tahun ke-8 di tanggal 28 Oktober kemarin. Wih, pasti dia sangat senang ulang tahun ditemenin mama. Terus ada siapa lagi tadi ya? Ada Bang Jeremy, Bang Jordi, ada mama, ada teman-teman, ada Kak Jevalin juga. Kita doakan ya, Bang Xavier, panjang umur, sehat, makin pintar, makin rajin, jadi kebanggaan bagi orang tua dan bagi Tuhan Yesus juga. Selamat ulang tahun Bang Xavier. Ada Gaby, lagi nyanyi, kita dengerin yuk. Terima kasih untuk Bang Xavier dan Kak Gaby yang sudah mengirimkan kegiatannya selama di rumah. Buat adik-adik yang lain, ayo jangan ketinggalan. Kirimkan foto atau video adik-adik ke guru sekolah minggu atau bisa juga ke WhatsApp-nya Kak Nulika. Tunggu adik-adik. Sampai bertemu minggu depan ya.